Gunanya adalah cadangan makanan. Itu dengan ini 2 kali berganti daun, ini baru sekali. Ya, perlu kerajinan dan keuletan saja. Salam dari petani alpukat Tenggamus, Desa Sri Banganten, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tenggamus. Ini akan saya kasih tahu ataupun pemberitahuan pengalaman saya di bidang pembibitan alpukat. Kita mulai dari awal saja ya. Persiapan biji. Persiapan biji. Jadi persiapan biji ini ada 2 cara. Cara yang mudah dan cara yang agak rumit. Jadi kalau yang agak mudah, tidak menanggung risiko supaya tidak terlalu sering menyiram, kita hanya begini saja. Biji kita susun rapi di bawah tanah, langsung kita tutup sama terpal. Tutup terpal. Menyiramnya cukup seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, ini ya, sudah mulai tumbuh begini. Ada kecambah. Udah sudah kecambah, baru kita pindahkan. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara dibikin dibekap. Jadi dikelilingin plastik, jangan ada udara yang masuk. Itu cara-cara yang rumit. Kalau yang sabar, yang bisa nggak apa, itu lebih bagus juga. Tapi kalau saya lebih memilih cara begini. Tahap kedua yaitu kita persiapan untuk polybag. Polybag ini. Tahap kedua polybag. Nah, polybag ini kita usahakan sekam atau dedak kopi boleh, bekas kopi, bekas apa sampah gergaji, serkelan boleh, bekas padi juga boleh. Yang mana tujuannya adalah satu, dia mengirit tanah, kedua untuk meringankan bobot dari polybag itu sendiri. Jadi kalau polybag ini semua diisi tanah, tanahnya boros, kemudian dia padat dan berat. Makanya kita isi sekam. Jadi kalau katanya apa yang termasuk kandungan pupuk sebenarnya tidak berpengaruh besar hanya untuk pupuk, dikarenakan sebenarnya dalam biji alpukat ini dia seperti dalam terus mengandung albumen. Jadi ini biji alpukat ini disinilah cadangan makanannya. Ini cadangan makanannya, makanya dia walaupun tanahnya jelek, walaupun bagus, walaupun dipupuk dan tidak, awalnya dia tetap akan tumbuh subur karena ini gunanya adalah cadangan makanan. Jadi sangat besar cadangan makanan di sini. Salah satu contoh, kita gantung aja ini di air, jangan kerendam, masih tetap akan subur walaupun tanpa tanah. Karena disinilah nutrisi kandungan makanan yang ada, yang persiapkan dari biji alpukat. Sekam tadi dicampur tanah apa gimana? Dicampur tanah perbandingannya 1-1 nggak apa-apa, 2-1 nggak apa-apa, dua takar sekam, 1 takar tanah juga masih bisa dilakukan, masih bagus hasilnya. Jadi dia kalau sudah begini dia enteng, tidak berat. Nah, kalau sudah begini nanti terserah apa kita mau menunggu lama, kalau mau menanggah atau dipindahkan ke Peter bag, kita ganti ini. Kita ganti polybag yang besar ataupun kita pindahkan ke Peter bag. Kalau memang untuk usia lama. Tapi kalau memang hanya untuk langsung ditanam usia segini, ini masih 2 bulan 3 bulan lagi masih bertahan bagus di sini. Paling kita tambahkan saja misalnya pupuk. Pupuknya umpamanya urea sedikit dengan SP36 sedikit saja. Tapi ingat, urea jangan sampai mendekat ke batang ataupun menempel ke batang karena akan langsung mematikan, bukan akan menyuburkan. Kita siapkan biji yang dibekap tadi, yang dibuat terpal. Kalau dia sudah jadi kecambah, kita pindahkan. Kita pindahkan ke dalam ruang seperti ini. Nah, kalau sudah gini dia udah pasti hidup begini. Ini paling sekitar 10 hari lagi sudah berani menyambung. Nah, ini kita pindahkan ke dalam yang tempat seperti ini. Kita tutup rapat, jangan sampai ada matahari masuk. Tujuannya adalah dia belum berdaun tapi sudah tinggi. Jadi sudah tinggi sekitar 50 cm baru kita angkat dan kita sambung. Jadi kalau dia kita taruh di luar, apa dia mati? Tidak mati, tapi dia akan pendek. Dia sudah akan berdaun lebat. Jadi usianya bisa mencapai 3 bulan baru enak disambungnya. Makanya lebih baik kita tutup begini. Kalau sudah kita tutup sekitar, itu termasuk bibit udah agak tua, udah sekitar sebulan lebih 2 bulanan. Dia akan begini. Kalau dia tadi umpamanya tidak kita tutup rapat, dia masih pendek sudah berdaun lebat. Ini contohnya yang kena matahari. Ini dia akan seperti ini. Kalau kita ini karena di pinggir kena matahari, dia pendek sudah berdaun lebat. Batang sudah hijau, ini berarti sudah lumayan usianya tua. Gitu. Nah, tapi kalau dia kita tutup rapat, dia tinggi belum berdaun. Ini contohnya yang sudah tinggi tapi masih merah.
Nah, Hmm. dia kan sudah lebih tinggi dari ini. Tapi dia baru usia paling ini sekitar setengah bulan dari tumbuhnya. Nah, kenapa dia tinggi? Karena dia sifat tumbuhan itu adalah mengejar matahari. Jadi karena matahari tidak ada sama sekali, dia akan tinggi mengejar. Usia sebegini udah enak disambung. Hmm. Ini lebih tua, jauh lebih tua dengan ini. Ini 2 kali berganti daun, ini baru sekali. Berdaun pun belum tua, tapi sudah tinggi ini. Ini yang enak disambungnya itu. Masalahnya kalau harusnya kita tutup rapat supaya tidak ada matahari masuk. Tujuannya adalah untuk meninggikan dulu. Tutorial cara penyambungan. Iya. Kita siapkan bibit. Bibit yang bagus itu bibit yang mata tunasnya bagus. Nah, ini Ini banyak dimasukkan ke bibit. apa ini? Ini ditoples saja. Oh, toples. Ini kuat, mau 4 hari juga masih kuat. Tapi kita keluarkan sedikit-sedikit saja. Jadi yang mau disambung kita masukkan ke sini, jangan sampai masuk matahari. Matahari. Gitu. Jadi sudah begini kita tutup kembali. Kalau sudah kita pilih entres yang kira-kira ukurannya agak sepadan, jangan terlalu besar dari bibit itu. Nah, kita keluarkan begini. Kita mulai saja acara penyambungan. Ini jadi menyambung juga ada 2 cara. Ada yang dibelah, ada yang hanya ditempel. Terserah Anda enaknya kemana. Kalau hasilnya sama bagus, sama bagus aja. Jadi kita siapkan ini teritorial ini 3 pohon saja ya. 3 pohon ini sudah cukup memberi ilmu. Semoga bermanfaat bagi yang lain. Perhatikan. Jadi tidak banyak rahasianya penyambungan, hanya perlu kerajinan dan keuletan saja. Yang diutamakan adalah entres ya. Entres jangan main-main, carilah benar-benar entres yang berkualitas. Karena untuk ke depan alpukat ini jelas akan banyak di Indonesia ini, kebutuhan akan banyak. Tetapi kalau barang sudah banyak nanti yang diutamakan adalah kualitas. Jadi jangan sampai kita kalah kualitas. Ini contoh. Pertama. Ini besar pun lawan kecil nggak apa-apa. Berani. Kalau yang cara ditempel. Ini kita cara tempel. Iya. Nah. Ini mau pakai silet boleh, pakai cutter boleh, pakai stainless boleh, tergantung terserah apa yang kira-kira cocok dengan Anda. Cukup begitu saja. Ditempelkan begini. Jangan sampai bergerak. Tali yang rapat. Nah, cukup begitu. Jadi apa susahnya, apa sulitnya, hanya perlu keuletan dan kerajinan aja. Gitu. Ini kita pindah ke sini. Ini kita pakai yang kedua. Jadi semua tidak usah pucuk. Kalau pucuk semua kemana carinya? Jadi yang bukan pucuk juga nggak apa-apa. Potongan kedua ini. Potongan kedua pun bisa begitu. Nah, santai saja. Saya berbagi ilmu ini karena sebenarnya tujuan saya bukan penjualan bibit, hanya menyediakan bagi yang masih belum bisa ataupun ingin segera menanam, saya sediakan bibit. Saya bukan penjual bibit sebenarnya. Saya hanya menghindari kawan-kawan di desa saya jangan sampai tertipu dengan bibit-bibit yang di luar, yang katanya ori, yang katanya bagus, setelah ditanam itu banyak kejadian, cuman buah 2 on, 3 on bobotnya. Ini Herta punya bobot 1 kilo rata-rata ini. Nah, ada yang diginikan bisa juga supaya tidak mencolot ke atas. Sangat mudah. Apa susahnya? Saya kasih ilmunya ini walaupun saya punya bibit banyak, karena tujuan saya bukan penjual bibit. Jadi saya katakan saja rahasianya begini-begini. Kita potong yang kedua. Pun begitu. Iya. Sangat mudah sekali. Tutupnya itu di situ tidak usah ribet juga. Jangan yang gede plastiknya. Kalau yang gede dia pemuaiannya akan berkurang karena pemuaian itu tujuan ditutup untuk pemuaian. Didalamkan begini, tidak usah diikat pula bawahnya. Hanya akan menambah pekerjaan. Tidak ada fungsinya diikat bagian bawah. Tidak usah, karena saya sudah yang saya ajarkan sudah saya buktikan selama ini bahwa memang betul-betul berhasil. Nanti akan saya kasih tahu yang sudah mulai berhasil. Penyambungan.
selesai. Nah, selesai. Ini. Iya. Kalau sudah dia umur sekitar setengah bulan, ini dia. Ini barusan kapan ini nyeteknya? Yang ini? Ini kemarin. Ini setengah bulan. Nah, ini buktinya bahwasanya tidak diikat bawahnya ya. Tuh, tidak ada yang diikat. Semua tidak ada yang diikat. Hasilnya akan seperti ini. Ini yang sudah umur 1 minggu sudah dibuka ini. 1 minggu Kita sesudah pindahkan dengan dia kira-kira sinar intensitas matahari sekitar 50%. Jadi jangan full dulu. Ini semua sudah barusan dibuka. Ini yang sudah umur 1 minggu sesudah dibuka. Silakan didekatkan 1 kamera. minggu sesudah dibuka. Nah, oh sudah panjang gitu ya. nah inilah rahasianya. Kita harus bibit tinggi. Nah, bibit tinggi ini kalau ada yang ditandain merah ini beda varietas. Ini ada yang kendil. Ini kendil itu bisa dikatakan Markus ataupun Hawaii. Itu banyak nama. Namanya itu banyak, tapi sebenarnya alpukat satu jenis. Ada juga Purwa di sini. Saya ada bibit Purwa dulu, kebetulan dapat dari bibit dari Semarang. Saya kembangkan juga. Jadi saya ada 3 varietas unggulan di sini. Ada kendil, Hawaii ataupun aligator tersebut. Ada juga Purwa. Purwa itu bisa sebenarnya Purwa itu dikatakan itu alpukat pangeran namanya. Ada juga yang mengatakan itu peluang. Jadi peluang, pangeran, terus Purwa itu sama juga satu jenis. Satu jenis alpukat itu. Jadi di sini ada yang bobot 2 kilo, ada yang buat bobot 3 kilo, dan yang Herta ini bobot paling besar 1 kilo 2 on, yang paling besar rata-rata 8 on. Rata-rata. Ini dia. Ini itu tadi yang sudah 1 minggu, ini yang barusan dibuka. Ini barusan dibuka. Ini barusan dibuka. Nah, kalau sudah dibuka begini dia intensitas matahari hanya 50% dulu. Nanti setelah dia itu seperti itu seminggu lagi, itu sudah akan bertemu dia ranting dengan ranting. Kita semaikan lagi, kita pindah tempat. Jadi banyak fase-fase yang harus kita lakukan. Iya. Setelah tadi ini jadi seperti ini dipindahkan juga, nanti setelah itu pindahkan lagi. Pindahkan. Setelah dia memang mapan, daunnya sudah mulai tua, kita pindahkan dengan tujuan nomor 1, dia meningkatkan intensitas mataharinya sudah 75%. Ini matahari sudah 75%, kemudian jangan sampai ketemu. Jangan saling menutupi. Iya. Daun dengan daun. Jadi kita jaga jaraknya. Di sini kita mulai ada pemupukan dan kita mulai adakan penyemprotan. Tujuan penyemprotan itu fungisida, yang diutamakan fungisida. Fungisida dengan insektisida. Insektisida itu adalah untuk membunuh yang ini. Banyak ulat. Oh, ada juga ulat ya? Ulat itu dari hasil dari kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu terbang, perhatikan. Kalau kupu-kupu terbang dan hinggap ke daun alpukat muda, dia akan meninggalkan telur. Belalang pun iya. Belalang pun akan meninggalkan telur yang akan jadi ulat. Itu kita bunuh dengan insektisida. Kemudian yang untuk fungisida, karena apalagi sekarang ini sedang musim hujan yang curahnya sangat tinggi, akan menimbulkan jamur. Jamur itu dia akan mati dari bawah. Maka dari itu kita semprot dengan fungisida. Rutin lah, sekitar seminggu sekali kita semprot dengan fungisida. Itu saja sebenarnya. Nah, untuk ini kalau Anda umpamanya ingin membuat ini berbuah di polybag, Anda pindahkan saja. Anda pindahkan ke paper bag ataupun dengan pot yang besar, ataupun drum aspal itu dipotong. Terserah. Bisa saja kalau sudah begini. Kalau untuk yang lebih lama, ini harus dipindahkan dengan polybag yang besar. Umpamanya setahun untuk 6 tahun depan. Ini Anda harus pindahkan dengan polybag yang lebih besar lagi. Jadi cukup dicabut pelan-pelan, dipindahkan polybag, diisi tanah lagi. Tapi kalau untuk penjualan ataupun hanya untuk langsung ditanam tahun ini, mumpung masih hujan, lebih bagus langsung ditanam aja. Oh, ini udah siap tanam yang Siap seperti tanam. ini? Yang penting kita bawanya jangan posisi daun muda. Iya. Ya, daun muda pun dia baru keluar nggak apa-apa. Tapi kalau seperti ini daun muda baru keluar namanya ini, nggak apa-apa langsung ditanam. Tapi kalau yang daun muda lagi begini, nah jangan. Oh gitu. Karena ini dia berbenturan ke batang-batang ataupun terikat, dia akan putus. Lecet lah ya. Iya, jangan ditanam. Jadi tanamlah yang sedang berdaun tua ataupun yang akan berdaun muda seperti ini. Ini bagus ditanam. Ini masih 3 bulan 4 bulan lagi masih bertahan di polybag ini. Tapi untuk ke depan harus segera dipindahkan. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Bapak Herianto, Lurah Desa Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Salam alpukat Tanggamus. Iya, terima kasih Bapak Herianto atas penjelasannya.